Hello guys, balik lagi bersama gua di sini bincang santuy ya. Kali ini seperti biasa, gua mau menceritakan cerita alur film lagi nih, geng. Jadi kali ini gua mau menceritakan cerita alur film yang berjudul Good on Paper yang rilis pada tahun 2021, geng. Nah, cerita ini menceritakan tentang seorang wanita yang berprofesi sebagai stand up komedian, geng, yang hampir saja ketipu oleh seorang pria, geng. Jadi bagaimana kelanjutannya? Daripada kalian dengerin bacotan gua yang gak jelas ini, mending kalian masuk dulu nih ke intro dari Nando Belum Pulang alias Bincang Santuy. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang kita beri nama sebagai Munaro saja kali ya. Dan Munaro ini berprofesi sebagai stand up komedi. Dan di topik stand up itu dia menceritakan tentang kehidupannya yang hampir saja ditipu oleh laki-laki hidung belang. Ya pokoknya mah hidungnya belang gitu kayak zebra. Nah lalu scene beralih di mana Munaro ini belum kenal dengan laki-laki hidung belang tersebut. Dan di scene tersebut Munaro sedang melakukan audisi film. Dan di sana juga terlihat ada beberapa juri. Dan juri tersebut sepertinya tidak yakin dengan Munaro ini, karena kelihatannya Munaro ini tidak bisa bermain film. Dan ketika Munaro keluar ruangan, Munaro ketemu oleh saingannya yang kita beri nama sebagai Tuti saja kali ya. Lalu saat si Munaro ini berjalan, tiba-tiba ada laki hidung belang yang menghampirinya yang kita beri nama sebagai Rojali. Rojali menghampiri Munaro karena Munaro menjatuhkan kartu BPJS satu-satunya yang ia punya. Oh ya, by the way, Munaro ini mau naik pesawat ya. Dan saat si Munaro ini duduk, laki-laki tersebut tiba-tiba duduk di sampingnya Munaro ini dan mereka berkenalan lah di sana. Dan di obrolan mereka, ternyata Munaro ini sudah mempunyai pacar yang bernama Mamad. Dan Rojali juga mempunyai pacar yang bernama Atun. Dan Rojali berkata kepada Munaro kalau ia adalah seorang pembisnis dan lulusan dari Universitas BSI Indonesia. Dan Rojali pun berkata kepada Munaro kalau ia pernah menonton filmnya si Munaro ini. Nah setelah itu mereka menjadi sangatlah akrab sampai-sampai Munaro ini mengajak si Rojali untuk minum di Lapo Keranggan. Lalu karena hal tersebut mereka jadi sering banget jalan. Ya pokoknya udah kayak pacar sendiri. Dan di suatu waktu saat mereka sedang makan, Rojali ini menembak si Munaro. Dan tetapi si Munaro ini menolak tembakan dari si Rojali tersebut. Ya alasannya Munaro sih katanya dia lebih suka hidup seperti ini. Dan di suatu waktu temannya ini yang bernama Nunung berkata kepada Munaro kalau ia tuh tidak pernah punya hati kalau ada laki-laki yang mendekatinya. Padahal kan laki-lakinya bisa diporotin begitu. Dan tiba-tiba ada telepon masuk. Dan ternyata dari telepon tersebut adalah pihak dari studio film yang mengabarkan kalau Munaro ini lolos audisi. Dan saking senengnya Munaro mengabaikan telepon dan chat dari si Rojali. Dan di suatu waktu saat si Munaro ini sedang jalan dengan laki-laki lain, ternyata Rojali menelpon Munaro padahal dia lagi jalan ya. Dan Rojali ini tampaknya sedih sekali begitu. Dan ternyata Rojali berkata kepada si Munaro kalau ibunya ini sedang sakit dan dirawat di rumah sakit RSUD Bekasi. Mendengar hal tersebut Munaro langsung iba terhadap si Rojali. Dan Munaro pun mengajak Rojali untuk minum-minum di Lapo temennya. Dan karena minum kebanyakan dan dorongan gorengannya terlalu kenceng, akhirnya mereka berdua melakukan hal yang diinginkan oleh semua para lelaki hidung belang, alias melakukan enak-enak. Dan setelah selesai 10 ronde, akhirnya Munaro menyatakan cintanya ini kepada si Rojali. Dan kali ini mereka resmi berpacaran alias jadian. Cie. Dan setelah beberapa waktu, Munaro membeli beras 3 kilo untuk ia bawakan ke rumahnya si Rojali. Dan harga beras tersebut sangatlah mahal, karena yang murah itu adalah kamu. Dan setelah sampai rumahnya Rojali, ternyata rumah yang ia ceritakan itu sangatlah berbeda dengan apa yang Rojali bicarakan. Dan di rumah tersebut terlihat ada 2 orang wanita yang kita beri nama sebagai Siti dan Mas Puatun. Dan setelah melihat hal tersebut, Munaro ini langsung marah-marah terhadap si Rojali tersebut. Lalu Rojali menjelaskan kepada si Munaro
kalau dua wanita tersebut adalah wanita suruhan yang ia pekerjakan untuk menjaga ibunya yang sedang sakit. Akhirnya setelah pernyataan tersebut, Munaro dan Rojali ini berbaikan lagi. Lalu saat si Rojali ini keluar rumah, tiba-tiba si Munaro ini mendapat telepon dari Nunung. Dan Nunung ini berkata kalau si Rojali tidak pernah menjadi atlet golf di Indonesia. Karena ngablunya si Rojali berkata kalau ia adalah atlet dari golf. Dan mendengar pernyataan tersebut, Munaro sangat syok begitu. Dan Nunung pun berkata juga kalau Rojali pernah didakwa kasus penipuan. Lalu tiba-tiba Rojali menghampiri Munaro dan telepon langsung ia tutup dengan tergesa-gesa. Dan pada di suatu waktu Rojali diajak main golf oleh saudaranya si Munaro. Dan setelah main golf, si Rojali ini berpura-pura cedera yang membuat Munaro semakin curiga terhadap si Rojali tersebut. Katanya atlet tapi kok cedera. Dan pada malamnya Rojali ini memberi cincin kepada si Munaro yang membuat si Munaro ini menjadi luluh kembali karena ia dikasih cincin begitu. Dan singkat cerita saat si Munaro ini pergi kerja, si Nunung ini menelpon si Munaro kalau Rojali pernah tidak membayar minuman yang ia pesan di Lapo Nunung tersebut. Dan tetapi Munaro masih percaya terhadap Rojali karena Rojali ini ingin membawa Munaro untuk datang ke orang tuanya. Lalu setelah pulang bekerja, saat Munaro ini ingin datang ke rumah sakit di mana tempat ibu dari Rojali dirawat, ternyata Rojali ini nge-WA si Munaro kalau ibunya ini dipindahkan ke rumah sakit lain. Yang membuat si Munaro semakin curiga terhadap si Rojali tersebut. Dan pertemuan dengan orang tuanya ini menjadi gagal. Dan karena hal tersebut, Munaro harus mencari kebenaran dari si Rojali ini. Dan saat mau OTW, ternyata ban mobil Munaro bocor yang membuat Munaro ini nebeng bersama Siti dan Mas Puatun. Dan mereka mau menjemput Nunung dan langsung OTW ke rumahnya Rojali. By the way, katanya Rojali ini baru banget beli rumah di Pondok Gede, Bekasi. Dan singkat waktu, Munaro dan kawan-kawan sampai di rumah tersebut. Dan ternyata rumah tersebut bukanlah rumah dari Rojali. Dan ternyata si Rojali ini benar-benar berbohong. Dan setelah itu mereka langsung OTW ke rumah Rojali yang pertama, yang tadi terlihat ada si Siti dan Mas Puatun. Dan setelah sampai, Munaro dan Nunung ini menanyakan kepada Siti dan Mas Puatun apakah mereka adalah suruhan Rojali untuk menjaga ibunya. Dan ternyata Siti dan Mas Puatun ini berkata Rojali ternyata cuma ngekos di sana dan kosannya ini belum dibayar selama 8 bulan. Wah, sebulan lagi brojol tuh. Dan karena mengetahui hal tersebut, Munaro menjadi sangatlah muak. Akhirnya mereka berdua merencanakan balas dendam kepada Rojali. Dan singkat waktu, Rojali datang ke laponya si Nunung dan langsung dicekokin Amer Gold, yang dimana membuat si Rojali ini menjadi ambruk bosku, alias kekencengan karena dorongannya ini dicampur oleh bodrek 5 biji. Dan setelah itu mereka langsung membopong si Rojali. Dan saat dibopong, kulit Rojali menjadi sobek karena kena ujung pintu. Dan mereka berdua menunggu Rojali sampai sadar. Dan saat si Rojali ini sadar, Munaro langsung menanyakan soal rumah dan tentang atlet golf dan soal ibunya ini yang sedang sakit. Dan ternyata Rojali berkata kalau itu semua adalah bohong, yang dimana si Rojali ini ingin terlihat lebih keren dan membuat si Munaro ini menjadi iba dengannya karena ibunya sakit. Dan karena hal tersebut, Munaro langsung mengusir si Rojali dari tempat tersebut dan tidak mau ketemu oleh si Rojali tersebut lagi. Dan beberapa hari kemudian, Munaro didatangi oleh beberapa pak polisi. Dan ternyata Rojali ini melaporkan si Munaro tentang penculikan dan penyiksaan. Dan saat persidangan, Rojali memampangkan muka yang sangat melas dan mengutarakan perkataan yang sangat palsu. Dan ia menunjukkan luka yang dimana luka sobek itu memang diakibatkan dari Munaro karena kena ujung pintu. Dan pernyataan Rojali itu adalah penyiksaan dari Munaro dan Nunung. Dan katanya sih tangannya patah juga tuh. Dan setelah itu Munaro membela diri. Dan Munaro berkata kalau luka tersebut adalah luka yang tidak disengaja yang tergores ujung pintu. Dan Munaro menyuruh jaksa untuk mengecek tangannya itu apakah benar patah atau tidak, yang membuat sidang tersebut berakhir Munaro yang tidak bersalah. Dan beberapa hari kemudian, cincin yang telah dikasih oleh Rojali telah dijual oleh Munaro.
Dan uang dari cincin tersebut ia pakai untuk memampang muka Rojali di papan reklame. Dan papan tersebut berada di Pondok Gede, Bekasi. Dan bacaan dari papan reklame tersebut bertuliskan kalau Rojali ini adalah laki-laki pembohong. Buat para wanita, jangan ada yang mau sama nih orang, dikarenakan palanya bau areng. Dan film pun selesai dengan ending yang sangat tidak meromantiskan sama sekali. Oke guys, buat kalian nih yang suka dengan film ini, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan dibagiin ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian punya gebetan, kasih nih biar gebetan kalian tahu kalau laki-laki itu emang ngeselin. Oke, buat kalian juga nih yang belum pondasi, jangan lupa ngopi. Dan terima kasih bosku.